Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dari perwakilan kelompok 3 dari pelajaran Bahasa Indonesia ingin memaparkan materi tentang cara mengutip atau sitasi dan menulis daftar pustaka. Yakni dalam kelompok kita berjumlah 7 orang. Saya sendiri Nukman Nailus Sobur, lalu ada Faza Fauzan Azima, Noval Dani Ramadan, Intan Dwi Ratih, Lutfi, Rizky, dan Alika. Langsung saja poin yang pertama, yakni pengertian sitasi. Sitasi adalah teknik menuliskan sumber bacaan atau referensi dalam karya tulis ilmiah, baik berupa buku, jurnal, maupun sumber online. Jadi, yang namanya sitasi adalah satu cara di mana kita mengutip dari sebuah jurnal atau sebuah buku maupun dari media online. Sitasi berfungsi salah satunya yakni menghindari plagiarisme. Plagiarisme itu adalah hak cipta. Jadi menghindari yang namanya mengambil hak cipta orang lain. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada penulis asli. Tiga, memperkuat keabsahan argumen yang ditulis. Lalu yang keempat, memberikan jalan bagi pembaca untuk menelusuri kembali sumber asli. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faza Fauzan Azima, ingin menerangkan tentang jenis-jenis sitasi. Nah, dari jenis sitasi ini dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah sitasi langsung ataupun kutipan langsung. Dan untuk ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama adalah mengambil kata-kata persis dari sumber, dan yang kedua adalah ditulis sama persis tanpa mengubah susunan kalimat dari sumber tersebut. Dan yang ketiga adalah untuk kutipan singkat cukup dimasukkan ke dalam teks saja, dan yang keempat adalah kutipan panjang. Kutipan panjang ini bisa lebih dari 40 kata. Nah, contohnya adalah seperti ini. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar. Tidar 2015 halaman 45. Nah, itu sumbernya. Dan yang kedua, jenis sitasi yang kedua yaitu kutipan tidak langsung atau parafrasa, yaitu sitasi yang menyampaikan kembali isi sumber asli dengan menggunakan kata-kata penulis sendiri, namun tetap mempertahankan makna aslinya. Seperti itu. Jadi, dan yang kedua itu lebih fleksibel dan tidak terlalu panjang. Dan yang ketiga tetap harus mencantumkan sumber. Seperti itu, teman-teman. Saya ambil salah satu contoh, yaitu menurut Tilar 2015, pendidikan adalah usaha sadar yang dirancangkan untuk menciptakan suasana pembelajaran. Nah, ini kan dari kata-katanya ini sudah beda dari sumbernya tersebut, melainkan menggunakan kata-kata atau susunan kata dari penulis itu sendiri. Selanjutnya kita ke materi ketiga, yaitu aturan penulisan sitasi atau apa style 7 edition. Yang pertama itu satu penulis yaitu kita bisa menulis dengan Sugiono, 2019 atau Sugiono dalam kurung 2019. Terus yang kedua itu dua penulis dalam kurung Ali dan Hasan, 2020 tutup kurung. Yang ketiga itu tiga penulis Fitriani et al, 2021. Yang keempat dengan halaman tertentu Sugiono, 2019, Him, 25 tutup kurung. Catatan, sitasi mencantumkan nama penulis
tahun terbit, dan halaman jika perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alika Raya Ardelia, saya dari kelas F. NIM saya 250502110214. Di sini saya akan menjelaskan cara mengutip atau sitasi dan menulis daftar pustaka. Lalu pengertian daftar pustaka yaitu daftar pustaka adalah daftar bacaan atau referensi yang digunakan atau dikutip dalam karya ilmiah. Aturan penulisan daftar pustaka yaitu ditulis sesuai dengan gaya penulisan, tidak boleh diberi nomor, dan penulisan nama menggunakan nama terakhir. Beberapa kesalahan yang sering terjadi saat menulis daftar pustaka yaitu menulis kutipan tanpa menyertakan sumber, format daftar pustaka tidak konsisten, dan lupa tidak menuliskan tahun atau penerbit. Tips agar sitasi dan daftar pustaka rapi yaitu catat semua sumber penelitian dari awal. Gunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley, Zotero, atau EndNote. Periksa kesesuaian antara sitasi dalam teks dengan daftar pustaka di akhir, dan pastikan konsisten dalam gaya penulisan. Maka dari itu kesimpulannya adalah sitasi dan daftar pustaka adalah bagian penting dari karya ilmiah. Dan sitasi terdiri dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Daftar pustaka disusun berdasarkan abjad nama belakang penulis dengan format tertentu. Penulisan sitasi dan daftar pustaka yang benar menunjukkan kejujuran akademik, profesionalisme, dan integritas penulis. Terima kasih. Yang kelima yaitu aturan penulisan daftar pustaka, yaitu ada 5. Yang pertama, ditulis sesuai dengan gaya penulisan mengenai APA, yaitu yang sering digunakan untuk karya ilmiah di bidang sosial dan pendidikan. Yang kedua, MLA yang biasa digunakan oleh bidang sastra dan bahasa. Yang ketiga yaitu JJK yang biasa digunakan oleh bidang sejarah dan seni. Yang ketiga yaitu Harvard yang biasa digunakan oleh bidang alam dan sosial. Yang poin kedua yaitu sering digunakan di kalangan akademis internasional APA style. Yang ketiga, urutan penulisan. Urutan ditulis yaitu yang pertama nama penulis, yang mana nama penulis itu nama belakang ditulis di depan. Yang kedua yaitu tahun penerbit. Yang ketiga judul. Yang keempat kota, dan yang kelima penerbit. Yang keempat yaitu tidak boleh diberi nomor. Tidak menggunakan penomoran 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi menggunakan sumber diurutkannya agar membuat daftar pustaka mudah dicari. Poin yang kelima yaitu penulisan nama dimulai dengan nama belakang. Ada beberapa contoh format daftar pustaka, di antaranya yang pertama ada buku, yaitu terdiri dari nama belakang, inisial atau tahun, dan juga judul buku atau italik, kota, sama penerbit. Terus contohnya itu seperti Sugiono, terus 2019 dikurung, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, Bandung, serta Alpha Beta. Yang kedua ada contoh artikel jurnal, yaitu terdiri dari nama belakang, inisial ataupun tahun, judul artikel, nama jurnal, dan juga volume atau nomor halaman. Contohnya seperti Handayani, S.2020 dikurung pengaruh literasi digital terhadap prestasi belajar, jurnal pendidikan 15 atau 2 halaman 123 sampai 125. Yang ketiga, terdapat sumber internet terdiri dari nama belakang, inisial ataupun tahun, judul artikel, nama situs dan juga URL. Contohnya seperti Kementerian Pendidikan 2021, panduan Merdeka Belajar, lalu dikasih link https. Terdapat beberapa kesalahan yang sering terjadi yang harus diteliti lagi. Yang pertama ada menulis kutipan tanpa menyertakan sumber. Terus yang kedua ada sitasi dalam teks tetapi tidak ada di daftar pustaka. Yang ketiga ada sumber daftar pustaka tetapi tidak disitasi di teks. Yang keempat
format daftar pustaka tidak konsisten. Yang kelima, lupa menuliskan tahun ataupun penerbit. Jadi tolong diperhatikan itu. Dan selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang tips agar citasi dan daftar pusaka rapi. Yang pertama, gunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley, Zotero, atau EndNote. Catat semua sumber sejak awal penelitian. Pastikan konsistensi gaya penulisan. Misalnya, semua APA style jangan dicampur. Periksa kesesuaian antara citasi dalam teks dengan daftar pusaka di akhir. Kesimpulan, citasi dan daftar pusaka adalah bagian penting dari ilmiah. Citasi terdiri dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Daftar pusaka disusun berdasarkan abjad, nama belakang, penulis dengan format tertentu, misal APA. Penulisan citasi dan daftar pusaka yang benar menunjukkan kejujuran akademik, profesionalisme, dan integritas penulis. Terima kasih. Cukup sekian video penjelasan dari kami tentang cara mengutip citasi dan menulis daftar pusaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.